Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan selalu mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita masih di bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Sudah kita bacakan hadis dari Ibnu Mas'ud yang lalu bahwa Rasulullah mengatakan inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, bahwa kejujuran itu akan membawa pada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan orang itu kalau berlaku jujur terus, maka di sisi Allah akan ditulis sebagai siddiqah, sebagai orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya, sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada perbuatan fajir, perbuatan maksiat, perbuatan yang mengandung dosa. Dan perbuatan yang mengandung dosa itu akan membawa kepada neraka. Dan tidak ada seseorang yang selalu berdusta kecuali nanti di sisi Allah akan ditulis sebagai kadzdzaba, sebagai pendusta atau pembohong. Kemudian di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan di hadis selanjutnya, yaitu hadis kedua dari kitab bab as-sidq. Dikatakan di situ qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharaini amin. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Hadis rawahu Al-Imam Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Jadi ini hadis yang kita baca, hadisnya ada di kitab Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari riwayatnya dari Abu Muhammad. Dikatakan an Abi Muhammad, dari bab abahnya Muhammad yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi perawi kita malam ini adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah cucu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Rasulullah punya anak laki dua. Yang pertama Qasim, meninggal di masa kecilnya. Yang kedua Abdullah, suka dipanggil Thahir dan Thayyib, meninggal juga di masa kecil. Ini dari Sayyidah Khadijah. Nanti dari istri yang lain, dari Maria Qibtiyah, Nabi punya anak laki satu lagi, namanya Ibrahim, meninggal juga di masa kecilnya. Jadi anak Nabi lakinya semuanya meninggal di masa mereka masih kecil. Kemudian Rasulullah SAW punya anak perempuan 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Zainab nanti nikah dengan Abul As, nanti punya anak 2, namanya Umamah dan Abdullah. Tapi Abdullah meninggal di masa kecil, Umamah tumbuh dewasa. Umamah tumbuh dewasa sampai menikah nanti. Kemudian anak yang kedua yaitu Ruqayyah. Jadi Zainab yang paling besar, kemudian Ruqayyah. Ruqayyah nanti pertama nikah dengan Utbah, kemudian cerai. Kemudian setelah iddahnya selesai nikah dengan Sayyidina Utsman. Tapi dari pernikahan dengan Utbah dan Sayyidina Utsman, Ruqayyah tidak memiliki anak. Ada riwayat baru lahir tapi keguguran yang dikasih nama Ali. Kemudian meninggal di masa masih bayi, hanya hitungannya 10 hari. Akhirnya Ruqayyah meninggal juga tidak memberikan keturunan. Jadi Rasulullah tidak ada cucu dari Ruqayyah. Kemudian Sayyidina Utsman nikah lagi dengan adiknya Ruqayyah, namanya Ummu Kulthum. Dari pernikahan Ummu Kulthum ternyata juga tidak memiliki anak.
Ini adalah putri-putri Rasul. Yang terakhir adalah Fatimah Zahra. Fatimah satu-satunya putri Nabi yang meninggal setelah Nabi meninggal. Sementara putra dan putri Nabi 7 orang itu semua, yaitu 3 laki, 3 perempuan, 1 Fatimah. 6 orang ini, 6 putra putri Nabi ini meninggal sebelum Nabi meninggal. Jadi Nabi melihat jenazah itu meninggal, anaknya satu persatu sampai 6 meninggal semua di depan mata Rasul. Bahkan Ibrahim itu sedang digendong oleh Nabi meninggal. Satu saja putrinya yang meninggalnya setelah meninggalnya Rasul. 6 bulan setelah Nabi meninggal baru Fatimah meninggal. Jadi kalau kita bicara tentang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, itu nggak bisa dibawa oleh manusia biasa. Kalau dibawa sama manusia biasa stres. Anak 1 meninggal aja miring bapaknya. Meninggal 2 ketawa sendiri tadi. Meninggal 3 stres. Ini meninggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninggal semua. Nabi melihat, Nabi ngurus jenazahnya. Itu ujian yang luar biasa. Satu saja anaknya, itu pun kata Nabi, sebelum meninggal Rasulullah membisikkan kepada Fatimah bahwa nanti setelah aku meninggal engkau yang pertama kali nyusul. Artinya engkau meninggal juga gak lama setelah aku. Dan ternyata hanya 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah meninggal dunia. Ini keluarga Rasul. Jadi Rasulullah SAW tidak punya cucu laki kecuali dari Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Punya anak, ada riwayat 4, ada yang mengatakan 5. Yang pertama adalah Hasan, perawi hadis kita, Husain, Zainab, Ummu Kulthum. Ada yang bilang Qasim, ada 1 lagi. Ada yang bilang 5 ditambah Qasim. Tapi Qasim baru lahir meninggal. Jadi Qasim tidak punya keturunan. Nah, salah satu putra Rasul, cucunya Rasul, yaitu adalah siapa? Sayyidina Hasan. Ini perawi hadis kita ini, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lahir pada tahun ketiga Hijriah. Ada yang bilang beliau lahir di bulan Sya'ban. Jadi dimasuk bulan Sya'ban Sayyidina Hasan lahir. Ada yang bilang beliau lahir di pertengahan Ramadan, antara Sya'ban dan Ramadan, karena memang Sya'ban dan Ramadan kan berdekatan. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Hasan lahir pada bulan Sya'ban, ada yang bilang di pertengahan Ramadan. Intinya antara bulan Sya'ban dan pertengahan Ramadan. Tahunnya tahun ketiga Hijriah. Jadi waktu Sayyidina Hasan lahir, Rasulullah SAW 7 tahun kemudian Rasul meninggal. Apa? Jadi bedanya ini kan Rasulullah meninggal tahun 10 sampai awal 11 Hijriah. Berarti waktu Rasulullah meninggal Sayyidina Hasan baru umur berapa? 7 tahun. Jadi Sayyidina Hasan termasuk min sighari sahabah, termasuk sahabat kecil. Karena waktu Rasul meninggal Sayyidina Hasan masih berumur 7 tahun. Karena memang beliau lahir tahun ketiga. Sayyidina Husain adiknya Sayyidina Hasan lahirnya tahun keempat. Jadi 1 tahun setelah kelahiran Sayyidina Hasan, tahun berikutnya lahir Sayyidina Husain, yaitu yang sangat terkenal. Nanti kalau kita mendengar nama Sayyidina Husain, kita akan jelaskan sejarahnya, yang dibunuh secara terzalimi, yaitu di bulan Muharram di hari Asyura, yaitu di hari Asyura. Kemarin ya, Asyura itu waktu itu kebetulan hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Sayyidina Husain dibunuh dengan seluruh keluarganya. Anak-anaknya semua dibantai kecuali 1 yang selamat, namanya Ali Zainal Abidin. Nanti Ali Zainal Abidin itu punya anak Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir punya anak banyak, salah satu Ja'far Shadiq yang terkenal. Punya anak banyak, nanti namanya terus ke bawah itu sampai kepada Ubaidillah. Nah, ini tentunya adalah anak Sayyidina Husain. Ini Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, nanti Sayyidina Husain kita bahas tersendiri. Sayyidina Hasan dari segi perawakannya
Jadi dia lahir bulan Sya'ban, ada yang mengatakan pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Perawakan Sayyidina Hasan mirip Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan dibagi dua. Dari dada ke atas mirip Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan itu mirip Nabi dari badan ke atas, dari dada ke atas. Sementara dari dada ke bawah mirip Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain ngambil dari kakinya Sayyidina Husain, gaya jalannya, gaya duduknya, gaya berlarinya kayak Rasul Sayyidina Husain. Tapi kalau mukanya Sayyidina Hasan mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kata mirip tidak sama. Karena Nabi itu tidak ada yang menyamai. Hatta Nabi Yusuf tidak bisa menyamai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena selain tampan juga ada nur kenabian, itu yang membuat apa? Berbeda. Seperti yang sering dikatakan kalimat yang dinisbatkan kepada Hasan ibn Thabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Itu Rasulullah diciptakan itu tidak ada kurangnya, sempurna. Kama khuliqta kama tasya'u, ka'annama khuliqta kama tasya'u, seakan-akan dia diciptakan sekehendak dirinya sendiri. Artinya apa? Begitu sempurna. Tapi mirip-mirip Sayyidina Hasan. Jadi kalau ngelihat Sayyidina Hasan mirip. Kan ada tuh anak kalau bapaknya mirip, lihat bapaknya mirip sama siapa? Ngelihat anaknya, ini pasti anaknya fulan nih. Karena ada miripnya. Kata mirip tentunya tidak 100% persis ya, tapi mirip. Itu Sayyidina Hasan. Dan dari sifat juga Sayyidina Hasan punya sifat tersendiri. Berbeda dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan itu lebih kalem, lebih lembut dibanding Sayyidina Husain. Sayyidina Husain agak sedikit wah, dia kalau sudah keras, kalau bahasanya Sayyidina Husain itu keras. Sayyidina Hasan agak lembut. Sayyidina Hasan ini. Kemudian Sayyidina Hasan kalau dia bicara semua orang tertegun. Karena gaya bicaranya itu gayanya kayak Nabi kalau dia ngomong. Maka orang kalau sudah Sayyidina Hasan ngomong, bicara, semua orang akan teringat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedermawanannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu lebih dermawan lagi daripada Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan juga sangat dermawan seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih Sayyidina Husain. Ada nilai yang seakan-akan sifat-sifat Nabi itu dibagi dua. Satu kepada cucunya yang namanya Sayyidina Hasan, yang satu kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan waktu lahir itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah Fatimah. Dari waktu lahir Sayyidina Ali langsung memberikan nama Harb. Jadi diberikan nama Sayyidina Hasan itu aslinya namanya Harbun. Kata Sayyidina Ali, samaituhu, saya namakan dia ini Harban. Kenapa? Karena saya demen perang. Sayyidina Ali itu demen perang. Jadi orangnya memang berani Sayyidina Ali. Maka dikasihlah namanya Harb. Harb itu artinya perang. Biar anak ini jago perang seperti bapaknya. Makanya Sayyidina Ali pengen dikasih nama nanti Abu Harb. Kalau anaknya Harb pasti dipanggilnya Abu Harb. Bapaknya perang. Dia demen tuh. Nggak lama Nabi datang. Mana anakku? Kata Rasulullah SAW. Diunjukin. Digendong sama Nabi Muhammad. Dikasih nama apa wahai Ali? Anakmu. Dikasih sama itu Harban. Saya kasih nama Harb. Kata Rasulullah, enggak. Aku ganti. Dia adalah Hasan. Jadi dia adalah Hasan. Jadi yang ngasih nama Hasan itu siapa? Rasulullah SAW. Bapaknya ngasih nama Harb, tapi Sayyidina Hasan diganti nama itu dari Rasulullah SAW. Samaituhu Hasanan, enggak, aku kasih nama dia Hasan. Lalu Nabi angkat itu si bayi, diadzankan oleh Nabi di telinga kanannya. Adzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Hasan. Rasulullah mengadzankan. Allahu Akbar diadzankan. Kemudian diikomatkan bagian kiri. Hadis tentang Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan dan Husain. Adzanan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Hasan wal Husain.
itu hadisnya diriwayatkan di dalam hadis Imam Turmudi, yaitu di dalam kitab Al-Jami' Al-Imam Turmudi. Dan memang ada satu rawinya yang dianggap lemah yang namanya Abu Saleh, tetapi para ulama 4 mazhab menggunakan hadis ini sebagai dalil setiap anak yang lahir disunahkan untuk diadzankan. Dari mana? Pertama adalah Al-Hasan dan Al-Husain yang diadzankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang ada yang nggak mau ngadanin, menganggap hadisnya lemah. Tadi ada riwayat Abu Saleh katanya ini lemah, terus nggak mau diadzanin. Tapi 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, anjuran untuk mengadzankan anak yang baru lahir. Maka kita ikutin 4 mazhab. Jangan ada yang model-model saya sih nggak mau ngadanin, terus mau diapain tuh anak? Udah diemin aja. Karena adzan itu untuk sholat, bukan untuk apa? Bukan untuk kelahiran. Itu logika yang nggak benar. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkamul Maulud, ketika beliau menulis hukum-hukum yang berkaitan kelahiran anak, maka beliau menganjurkan untuk mengadzankan. Padahal Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini pengikut mazhab Hambali. Maka dia bilang dianjurkan diadzankan. Kenapa? Dia pakai alasan yang pertama dalil dari Imam Turmudi. Yang kedua, setiap anak ma min mauludin illa massahu syaitan. Tidak ada anak yang baru lahir kecuali disentuh oleh syaitan. Dan anak itu akan menangis. Semua yang lahir itu pasti nangis. Karena disentuh sama syaitan. Hadisnya Bukhari. Ada yang lahir nggak nangis, ada yang kesenyum lahir. Kali di sini ada bayi lahir misalnya ketawa gitu. Tidak ada, semua lahir pasti nangis. Ada saat anak saya nggak nangis, kenapa? Kejirat hari-hari. Ada juga, tapi pas dilepas nangis. Pas dilepas nangis pasti. Hanya 2 yang nggak nangis. Siapa? Nabi Isa alaihissalam dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa masahu syaitan, kecuali disentuh sama syaitan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, setan itu kalau dengar suara adzan lari. Setan kalau dengar adzan kabur. Maka anak waktu lahir disentuh setan itu kena. Maka adzankan biar setan itu apa? Lari. Itu ditambahin dalil seperti itu. Dan saya yakin kita semua yang aktif di masjid ini gara-gara diadzani lahirnya. Kalau nggak diadzani jangan-jangan kabur juga dari apa? Suara adzan. Nggak diadzanin tuh, gara-gara nggak diadzanin dengar adzan puyeng. Nah ini banyak hikmah. Jadi adzan itu bukan hanya untuk sholat. Ini ada anjuran adzan. Bahkan nanti ketika ada bencana disuruh juga apa? Adzan. Jadi adzan itu bukan hanya untuk itu. Ini adalah apa? Adzan pertama kali yang dicontohkan untuk bayi kepada Sayyidina Hasan. Dan akhirnya Sayyidina Hasan pun setelah diadzankan sama Nabi, dikasih nama dari Nabi, kemudian aqqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Hasani wal Husain kabshan. Ini riwayat dari Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Dulu Rasulullah memotong kambing, domba kabsh. 1 untuk Sayyidina Hasan, 1 untuk Sayyidina Husain. Aqqan Nabiyyu, akikah. Jadi aqqan Nabiyyu lil Hasani wal Husain kabshan. Rasulullah pernah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain satu kambing domba. Nah, ini menunjukkan ada anjuran untuk akikah. Yang kedua, yang bagusnya 2, nanti ada riwayat yang lain. Tapi kalau nggak mampu, ada yang mengatakan boleh 1 pakai riwayat ini. Karena Rasul mungkin saat itu nggak ada 2 kambing, dia motong 1 ekor. Padahal untuk laki mestinya 2. Tapi nanti di hadis lain ada untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1. Tapi Imam Malik pakai hadis ini bilang, kata Imam Malik, laki-laki juga apa-apa 1. Yang penting ada akikah. Dalilnya Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain 1. Nah itu menunjukkan akikah adalah dianjurkan bagi yang mampu, laki-laki 2, alhamdulillah. Bagi yang tidak mampu, jangan nggak akikah gara-gara nggak mampu 2 ekor kambing.
boleh motong 1 ekor kambing untuk akikah. Kalau memang tidak mampu. Kalau mampu jangan ngambil riwayat ini. Ngambilnya berapa? 2. Nah ini tentunya dari sini ternyata Hasan ini kayaknya bukan cucunya Nabi, tapi memang secara biologis cucu, tapi secara agama kedudukannya dia anaknya Nabi. Kenapa? Namanya dia yang ngasih, yang ngadanin dia, yang ngakikohin dia. Kan biasanya yang tugas begini kan siapa? Bapak. Nabi enggak, namanya dia ngasih, yang ngadanin dia, yang ngasih akikoh pun dia. Terus Nabi selalu nyebutnya adalah ibn. Rasulullah selalu nyebut untuk Hasan dan Husain ibni, selalu nyebutnya anakku. Hampir sulit kita cari riwayat yang menyebutkan sibti, cucuku. Jarang Nabi nyebutin cucuku. Selalu Rasulullah menyebutkan ini adalah anakku. Subhanallah. Ini menunjukkan memang secara biologis beliau itu adalah cucu, tapi secara agama, secara syariat ternyata dia itu anaknya Rasul. Makanya Rasulullah bilang kullu hasabin wa nasabin, katanya semua nasab, semua ini kembali kepada asobah, yaitu kepada asobahnya, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah dia larinya kepadaku. Makanya seperti anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dicari hadis 1-2 yang menyebutkan sibit atau hafid, itu hafid dan sibit, cucu. Tapi kebanyakan riwayatnya inna bni hada sayyidun. Rasulullah bilang inna bni hada sayyidun. Sungguh anakku ini sayyid. Dilihat dikatakan inna bni hada sayyid. Hadisnya rata-rata menyebutkan anakku, anakku, anakku. Makanya orang yang tidak paham, anak Nabi udah habis karena anak lakinya mati semua. Kayaknya girang banget anak Nabi meninggal. Yang ada cuman perempuan. Anak berasal dari anak laki, bukan anak perempuan. Nggak paham dia. Itulah nggak ngerti, nggak tahu ada benci apa sama keluarga Nabi. Kayaknya sinis banget sama keluarganya Nabi. Apakah keluarganya Nabi dulu mungkin pernah ngambil rumah dia atau bagaimana, kok benci banget sama keluarga Nabi. Padahal saya lihat kayaknya nggak begitu, tapi kenapa kok ada benci? Ternyata mungkin ada sesuatu di hatinya. Karena Rasul mengatakan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, likulli nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat mesti ada yang hasud. Oh, jangan-jangan ada nikmatnya di situ, maka ada orang hasud. Antum kalau mau nggak dihasutin orang, jangan punya nikmat, hiduplah miskin, insya Allah nggak ada yang hasud sama antum. Siapa yang mau hasud sama antum? Miskin. Jadilah orang bodoh, insya Allah nggak ada yang hasud. Jadilah orang yang jelek, insya Allah nggak ada yang hasud. Tapi kalau antum jadi orang kaya, mesti ada yang hasud. Jadi orang alim, pasti ada yang hasud. Jadi orang ganteng, pasti ada yang hasud. Likulli ni'mah. Setiap nikmat ada yang hasud. Makanya kalau punya nikmat nggak usah dibikin status, bikin orang jadi hasud. Status dibikinin, udah deh umpetin aja dah. Maaf, uyunul hasid di zaman sekarang, mata-mata yang hasud aktsar, lebih banyak daripada mata-mata yang ridho dengan nikmat yang kita terima. Kalau ada penikmat, ceritain sama orang yang cinta sama kita aja. Jangan dibikin status. Nanti orang banyak yang hasud semuanya. Itulah maka kita memang betul wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, dengan nikmat dari Allah, tampakkan, tapi pilih-pilih nampakinya. Jangan sembarangan menampakkan nikmat, karena maaf, sekarang ini lebih banyak orang yang hasud daripada yang bersyukur dengan nikmat yang kita terima. Ini maka lihat Sayyidina Hasan dianggap